Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia serta inayahnya pada hari ini, hari Kamis tanggal 7 Ramadan 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 April 2020. Tak lupa sholawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'atnya, sampai kepada kita yang selalu turut taat kepada ajarannya. Semoga nanti di yaumil akhir termasuk umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 10 dan 11 SMK Putra Nasional yang Bapak banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah melaksanakan saum Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Sudah 6 hari yang sudah kita laksanakan. Kalau hitung-hitung secara matematik berarti kita sudah melaksanakan lebih kurang 20%. Mudah-mudahan puasa kita, saum kita yang 20% diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 80% lagi ke depan semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah dalam situasi wabah tahun ini. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan dasar hukum kita melaksanakan puasa atau saum, yaitu sudah kita mafhum dan sudah terkenal ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum sebelum kalian. Dan dari dalil aklinya, man soma Ramadonan iwan wahtisaban gufirallahu faqaddama bidanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum dengan hati yang ikhlas, maka akan diampuni dosa tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita melaksanakan saum yang 6 hari diterima Allah Subhanahu wa taala dan masuk kepada hadis yang tadi, dosa kita dari hari ini ke belakang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa dari hari ini ke depan pun sama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian kelas 10, 11 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan ini juga saya sebagai pengisi materi pada hari ini akan menyampaikan salah satu ayat dalam Al-Quran, surat Luqman ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sya'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum mada taqsibu goda wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui
di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Anak-anakku sekalian, kelas 10, 11 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan dalam surat Luqman. Luqman ini adalah seorang budak yang konon kabarnya hitam, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan muhlisin lahuddin, dengan ikhlas dengan agamanya, sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah punya qadar atau mempunyai ketetapan-ketetapan. Manusia tidak bisa memprediksi. Kalaupun tahu berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan sains, itu pun karena diberitahu oleh ilmu Allah yang sangat luas. Sebab ilmu Allah, jika pepohonan yang di alam fana ini menjadi penanya dan air lautan, dan ditambah 3 kali bahkan 7 kali lautan, maka akan habis penanya ataupun tintanya air lautan. Maha besar Allah. Anak-anakku sekalian, termasuk hari kiamat. Hari kiamat pun ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro, kiamat kecil. Macam kiamat wabah ini pun boleh dikatakan adalah kiamat yang kecil. Untuk itu, kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang akan mengerikan nanti di kiamat yang kubro, kiamat yang besar. Siapakah yang tahu hal ini? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, turun hujan. Turun hujan pun kalau kelihatan kita dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, awalnya dari laut, menguap karena terjadi pemanasan oleh matahari, terjadilah awan, tertiuplah angin awan itu, maka turunlah hujan. Tetapi sebenarnya masalah hujan ini hanya Allah yang tahu. Dan ini diabadikan dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Kalaupun kita saat ini menyaksikan fenomena, wah ada yang hajat, minta hujan dipindahkan. Hal ini kalau ilmu Allah memberitahukan kepada yang Dia kehendaki dengan kekuasaannya, maka sangat memungkinkan bisa diturunkan di tempat lain. Tetapi hujannya sendiri adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, rahasia Allah yang ketiga adalah tidak tahu apa yang ada di rahim. Sebab dalam hadis, salah satu hadis pun, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menugasi satu malaikat dalam rahim seseorang. Malaikat itu berkata, ya Rob, sekarang baru sperma. Ya Rob, segumpal darah. Ya Rob, segumpal daging. Maka bila Allah berkehendak menetapkan ciptaan, malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah laki-laki atau perempuan? Celaka atau bahagia? Bagaimana rizki dan ajalnya? Maka ditetapkanlah takdirnya selagi dalam perut ibunya. Dalam hadis yang lain ada pula yang menambahkan jodoh dan yang lain sebagainya. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, jadi jelas sekali di dalam rahim, kalaupun dikaitkan di USG, ada yang tahu ini laki-laki, oh ini perempuan. Itu pun karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmunya yang sangat luas dan maha luas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
hari besok. Hari besok tidak ada satupun orang yang tahu. Manusia hanya merencanakan. Contoh sederhana, kelas 12 tahun ini, yang tanggal 14 bahkan tanggal 15-nya, panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Karena tanggal 16, 17, 18, dan 19 akan mengadakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Tapi Allah berkehendak lain. Ini membuktikan untuk kalian kelas 12, ini jadi catatan sejarah yang sangat luar biasa. Angkatan apa kalian? Angkatan COVID-19. Padahal angkatan tahun 2020. Itu adalah akan menjadi catatan sejarah yang luar biasa kalian kelas 12. Sampaikan kepada kelas 12 yang tidak menyaksikan siaran pada kegiatan keagamaan di SMK PNC ini, bahwa angkatan 2020 yang hari besoknya akan mengadakan ujian tidak jadi. Sangat memungkinkan, ada dua kemungkinan yang terlalu peluang. Yang beberapa orang akan bahagia karena tidak jadi ujian. Karena apa? Tidak dipersiapkan semaksimal mungkin. Kelompok yang kedua, ada yang sangat menyesal. Sudah belajar dengan sungguh-sungguh, ingin menunjukkan kepada bapak ibu gurunya dengan mengikuti pengayaan atau pembelajaran tambahan. Sehingga saya akan menunjukkan sayalah yang terbaik. Nah, untuk kelas 10 dan 11 pun kami harapkan pihak SMK PNC ini, karena hari esok tidak tahu untuk kelas 10 dan 11 macam apa asesmen penilaian yang akan terjadi. Untuk itu, tugas utama kalian adalah belajar, belajar, dan belajar. Kemudian yang keempat, di bumi mana dia akan meninggal atau mati. Hal ini kita harus mempersiapkan dengan sebanyak-banyaknya bekal. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Untuk itu, jangan takut dengan apa yang wabah tahun ini. Tapi hadapi, artinya bukan melawan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap kita, karena tidak tahu besok apa yang akan terjadi, kita harus berusaha. Dalam hal ini berpesan, yang terakhir di bulan suci Ramadan ini, anak-anakku sekalian, perbanyaklah berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Ya Allah, maafkanlah aku, dan Engkau mencintai orang yang suka meminta maaf. Anak-anakku sekalian, ini jauh berbeda dengan istighfar yang biasa. Astagfirullahaladzim. Konon kabarnya yang Bapak dapatkan dari salah satu ustadz, kalau istighfar astagfirullahaladzim, dosa itu hanya di tip X, tetapi masih ada lembaran doa dosa-dosa itu. Tetapi Allahumma innaka afuwun karim, dosanya dilempar habis dan kita kembali bersih. Semoga kita, kalian, Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah SMK Putra Nasional diberikan keberkahan kita dalam beribadah puasa tahun ini yang 10 hari penuh dengan rahmat dan berkah, 10 hari yang kedua penuh ampunan, dan 10 hari yang ketiga kita insya Allah dibebaskan dari api neraka. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin hamdan naimin. Hamdani wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa adimi sultanika. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna karim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.